Kenapa sih ketika kita jual produk baru di e-commerce susah banget buat laku? Gue mau tanya sama kalian, bener nggak? Ini yang lagi dialamin. Gue sering banget ketemu banyak seller yang ngerasa gini, oke, gue udah jualan lama, mau yang udah lama sekalipun ya, atau misalnya yang jualan baru. Kalau yang jualan lama, mereka ngerasa kayak produk yang lama yang laku terus. Mereka coba-coba yang baru, tapi kok maksudnya susah banget ya buat laku laginya, gitu kan? Apakah memang umurnya harus tanda kutip senior dulu baru laku? Gitu kan, atau gimana gitu kan. Sedangkan kalau yang seller baru bener-bener ya namanya juga gue baru jualan, barang gue masih baru, kok susah banget lakunya, apa sih yang salah? Ada nggak caranya biar produk baru itu bisa langsung ngegas? Karena ternyata kalau diperhatiin banyak juga loh produk-produk yang baru mulai gitu ya, tapi ternyata langsung ngegas di e-commerce. Nah, penasaran apa alasannya dan gimana caranya biar laris? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama nih, ini yang gue rasa semua kalian tuh seller harus ngeh, gitu kan. Nah, yang namanya orang, yang namanya buyer, ketika dia mau beli barang, dia pasti punya pertimbangan khusus, dia pasti punya dalam tanda kutip ya, kacamata buyer. Bener nggak? Nah, biasanya kita-kita nih yang jadi seller gitu kan, nah kita itu ketika ngejual selalu pakai kacamata seller. Bener nggak? Lo ngerasa gini, contoh ya, gue sering banget ketemu seller yang lihat gini, kok itu ya gue lihat ya kompetitor gue jual baju bahan gini doang, simpel banget, laku banget, ini dia jualnya untungnya kebanyakan nih, parah nih jualannya nih, nggak dasar serakah. Gue mau bikin kayak dia, harganya lebih murah, lebih laku dong harusnya, bener nggak? Nah, analisanya itu kan perasaan lebih laku nih, tapi ternyata faktanya laku nggak? Enggak kan? Banyak yang ngerasa, wah kayaknya gue salah deh. Oh, yang itu kayaknya kegedean lawannya. Gue cari lawan yang lain. Gue contek produk yang lain, gue tiru produk yang lain, harapannya laku juga. Tapi ternyata enggak juga. Ini yang paling penting yang gue mau kalian ngeh. Kalau lo mau ngejual, pertama buka dulu kacamata sellernya. Kalian harus pakai dulu yang namanya kacamata buyer. Apa sih yang jadi alasan kenapa si buyer mau beli produk dari misalnya kompetitor kalian? Gitu kan. Alasannya apa nih? Apa nih yang bikin mereka mau beli itu? Gitu kan. Ada nggak di sana ketidakpuasan? Nah, ketidakpuasan yang bisa kita gali, yang kita bisa kasih lebih supaya si buyer kita mau beli di kita. Udah pakai kita aja deh, gue tau lu di situ nggak puas kan? Gitu kan. Udah kalau gitu lu pakai di gue aja. Itu pertama lu harus tahu dulu. Kacamata bayarnya kenapa? Alasannya apa? Pain point-nya apa? Masalah apa yang pengen mereka selesaikan dengan produk ini? Nah, ini adalah poin utama yang paling penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, poin dari situ, selain dari lo lihat kacamata buyer, kacamata seller, lo harus lihat datanya. Datanya tuh gimana? Nah, biasanya banyak banget seller tuh lemah sama data. Bener nggak? Emang gue tahu ngolah data itu capek guys, pusing. Bener nggak? Kita udah harus ngurusin orderan, ngurusin ini itu, terus masih harus ngeliatin data. Mending datanya sama-sama ya, lu data Shopee beda, data TikTok beda, ngolahnya sendiri beda, lu jual di Tokopedia, Lazada beda lagi gitu kan. Yang kita lihat karena cuma gini ya, udah gue pokoknya nggak mau pusing, gue mau jualan di sini, kalau gue keluar uang berapa, gue dapat duit berapa. Biasanya cuma lihat sesimpel itu. Padahal dari situ kalian bisa lihat banyak potensi. Maksudnya apa banyak potensi itu? Contoh gini, data-data e-commerce yang dikasih ke, maksudnya ke seller ya, kita sebagai seller, kalau gue lihat sekarang tuh benar-benar dimanjain banget. Jadi kayak lu dikasih tahu nih kira-kira ketika lu bikin, ini tuh pasarnya suka gak sih? Gitu. Cuma masalahnya mereka bukan ngomong pakai bahasa, mereka bukan ngomong barang lu disukai, enggak, mereka pakai angka-angka. Nah, angka inilah yang puyeng. Nah, sebenarnya kalau lu puyeng dengan hal itu, lu bisa kerja sama kita di MEA. Nah, salah satu sebenarnya gini loh, salah satu yang menurut gue ya, kenapa banyak seller, banyak brand, itu sampai sekarang bahkan di level yang multinational company itu kerja sama dengan agency buat ngerjain marketing adalah ketika kalian kerja sendiri, kadang kalian tuh nggak bisa dapat insight hal penting apa yang udah dilakukan. Nah, tapi ketika di agency bisa kasih insight itu, dan itulah yang salah satu yang di MEA kita kuat. Gitu. Jadi lu bisa kerja sama kita bisa kasih, bantu olahin data lu, kasih key insight-nya apa, jadi lu bisa tahu nanti tuh gue harus ngapain ya biar penjualan gue lebih naik. Itu adalah salah satu hal kecil yang tapi bakal jadi besar gitu loh. Itu yang harus kalian ngeh ya. Nah, jadi poinnya ya tadi ya, nah lu harus bisa ngolah data. Karena contoh kalau kita ngolah data kayak gimana sih, nah ini lu bisa lihat di video ini. Ini contoh beberapa yang maksudnya kita bisa olah dan kita bisa dapat, kalian bisa dapat feedback dari data juga. Nah, dari data ini nih, ini salah satu kesalahan yang banyak seller sering ngelakuin itu adalah mereka banyak yang salah masuk pasar, bikin produk yang terlalu aneh dan pasarnya nggak tepat. Maksudnya kayak gimana? Ini ya, ini gue bisa cerita beberapa klien
mau yang kita kerja sama di MEA, gue pernah ada yang pernah ngobrol gitu kan. Kita kan ada program konsultan pendampingan. Di pendampingan ini kita bantu risetin marketnya mereka, bikinin strategi dan lain sebagainya. Kita sering nemu produk-produk yang menurut gue tuh amazing dan aneh gitu ya. Dan ternyata kalau lu tanya gue, ujung-ujungnya produknya sukses nggak? Iya, kalau gue lihat sih ya gitu aja gitu. Maksud gue nggak sukses-sukses amat, nggak sebesar yang diharapkan. Tapi memang aneh, maksudnya gini. Gue pernah ketemu sama seller yang mau coba bikin skincare khusus buat ibu hamil dan menyusui. Nah, masalahnya apa? Bukan masalah apa-apa sih. Gue begitu ketemu, gue langsung ngasih tahu, Pak, ini lo serius lo mau bikin skincare buat produk hamil menyusui? Berat loh, gue bilang loh. Karena bukan apa-apa. Yang dijual sama dia itu adalah sesuatu yang ditentang sama dokter, yang dipercaya sama ibu hamil dan menyusui. Dia bilang, nanti gue bisa bayar teman gue dokter buat bilang, tapi ini bener kok bahannya aman. Gitu. Itu kayak, maksudnya udah mungkin kayak 3 tahun ke belakang gitu ya. Dan maksud gue udah gak pernah dengar lagi brandnya. Jadi kayak, oh ya udah mungkin kayaknya gak tahu. Entah gue yang gak tahu atau dia gak jalan, gue gak ngerti. Tapi itu produk aneh. Gue pernah ketemu juga jas hujan buat Gen Z yang dibikinnya body fit buat cewek, mungkin biar kelihatan seksi. Gue berpikir kayak, bentar, orang kayaknya kalau menurut gue ya, kalau yang pengen kelihatan cantik, seksi dan maksudnya pengen tampil oke, dia nggak pakai jas hujan, bener nggak? Ya kan? Mungkin kalau anak muda zaman sekarang pakai grab car di mana-mana, bener nggak? Nggak perlu jas hujan, karena jas hujan kayaknya idealnya mungkin bukan buat Gen Z, mungkin idealnya buat yang pasarnya beda gitu loh. Nah, itulah maksud gue adalah produk-produk yang mungkin kurang market fit atau salah target sasaran. Bukan salah produknya mungkin bagus, tapi kalau lu ganti sasaran lu, bisa jadi kalian mendapatkan hasil yang berbeda. Itu semua bisa dilihat dari mana? Dari datanya. Ketika kita jalanin iklannya, ketika kita jalanin apanya, oke nggak? Bagus nggak? Dan ketika misalnya itu bagus, nah di situ lu bisa lihat, atau jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima, apakah kita coba pasar kedua gitu loh, mumpung mungkin effortnya belum terlalu banyak atau duitnya belum terlalu banyak yang dikeluarin. Ya itu yang poin yang ketiga. Dan poin yang paling penting yang keempat, nah banyak juga dari antara seller yang nyoba jual produk baru nggak sabaran dan nggak tahu gimana cara dapet trafficnya. Jadi gini, lu bayangin, ibarat ya, gue bikin produk nih, gue nggak tahu nih apaan nih. Mainan misalnya nih ya, ini mainan ini gitu kan, gue pengen begitu gue bikin kontennya ya, gue jualan di e-commerce, begitu orang lihat mau beli barang ini, gimana caranya? Kayaknya susah banget, bener nggak? Ya kan, susah banget gitu kan, yang artinya kalian itu sebenarnya harusnya gimana ya, maksud gue kalau mau laku ya lu caranya nggak bisa lu pokoknya gue beli harus laku gitu kan, bener nggak? Dan proses itu tuh, maksud gue kayak proses orang sebelum beli biasanya butuh waktu sampai dilihat 7 kali. Kalau dari data ya. Contoh kayak lu lihat barang ini sekali. Nanti lihat lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Barulah baru gue beli. Gitu kan. Itu pun kalau udah matching, udah relate. Kalau cuma lihat doang, orang nggak mau beli. Dan harga serta misalnya berapa lama dia terekspos konten, itu juga mempengaruhi. Contoh gini, lu bayangin gue lagi bengong. Gue lagi bengong nih, gue lagi ngelamun, gue lagi random, terus tuh ada sesuatu yang lewat depan gue. Gue nggak peduli juga, bener gak? Mau lewat berkali-kali, gue lagi nggak peduli, gue lagi nggak memperhatikan gitu kan. Perhatian gue nggak dapat, jadi perhatian gue dapat dan 7 kali, dan gue orang yang membutuhkan. Di situ lalu baru beli. Dan artinya makanya yang gue bilang adalah salah satu yang biasanya banyak seller suka lupa, uangnya, modalnya itu semuanya dikeluarin buat stok, tapi lupa buat budget promosi. Dan ketika nggak ada budget promosi lu kecil, itulah yang bikin stok lu nggak keluar. Padahal harusnya lu siapin budget yang cukup besar di promosi stok awal, sedikit nggak masalah, karena kalau udah laku lu tinggal di stok terus. Duitnya udah bisa muter. Jadi itu dia tadi nih beberapa poin yang gua rasa kenapa banyak seller susah banget buat jualan produk barunya. Di luar nggak ngerti juga gimana cara nge-launching produk biar bikin hype, nggak ngerti juga gimana cara bikin orang tuh penasaran sama produknya. Nah itu juga ada teknik yang berbeda yang mungkin bisa harus kalian pelajari gitu kan. Nah caranya kayak gimana mungkin di video ini gue nggak akan bahas, tapi ini adalah salah satu dari banyak hal yang kita bantu bikinin buat teman-teman yang kerjasama sama kita di konsultan ordal, di pendampingan ordal. Nah itu buat launching produk kita bantu nih bikinin, strateginya gini, lu harus bikinnya seperti ini A, B, C, D, E, dan rata-rata itu biasanya bisa jauh lebih efektif daripada kalian cuman ya udah ngupload doang udah gitu kan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu dia tadi caranya. Buat yang masih belum ngerti, lu tulis pertanyaan lu di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.